bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast bersama saya Yusril Setiawan. Di sini saya akan mengambil tema tentang menelusuri jejak Amir Hamzah, pahlawan sastra Indonesia. Di sini kami akan membahas kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh penting dalam dunia sastra Indonesia. Dan saya Yusril Setiawan bersama teman-teman saya Sanja William Diurlambang. Saya Septiana Sutanasana. dan senang sekali bisa bertemu dengan kalian membahas kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh penting dalam dunia sastra Indonesia, yaitu bernama Amir Hamzah, yaitu seorang penyair, pahlawan nasional, dan juga tokoh yang punya banyak sekali pengaruh dalam perkembangan sastra Indonesia yang modern. Pokoknya kalau ngomongin Amir Hamzah rasanya nggak bisa dipisahin ya dari perjalanan sastranya di Indonesia ya. Di masa pergerakan kemerdekaan, Amir Hamzah bukan cuma penulis nih. Amir Hamzah juga seorang pejuang. Dia di episode kali ini kita akan coba menggali lebih dalam tentang kehidupan dan karya-karya beliau nih. Wow, menarik sekali. Will, emang Amir Hamzah tuh dikenal dengan karya-karya puisinya yang sangat mendalam dan penuh emosi. Tapi sebelum kita masuk ke karya-karya beliau, kita perlu tahu dulu nih, siapa sebenarnya Amir Hamzah? Siapa tuh? Amir Hamzah itu lahir. Tahu nggak lahir di mana? Di mana tuh lahirnya tuh? Tahu nggak? Enggak. Kalau ada yang benar, Apa? dapat giveaway. Gocap ya? Enggak, dapat giveaway. Gocap ya? Enggak. Giveaway-nya. Ada, ini ya giveaway. Oke. Apa? Tebak, lahir di mana? Tanpa searching dong. Tebak-tebak aja apa? Lahir di mana? Dia lahir di daerah Indonesia, pulau di luar Jawa. Tebak di mana? Ya, salah, udah, salah. Septi. Orang belum jawab. Ya, Parah lanjut banget. Septi apa? Septi. Di Sumatera mungkin? Sumatera apa? Enggak tahu Sumatera. Sumatera Tenggara. Ya udah. Ah, ngarang dia. Sebenarnya Sumatera apa tuh? penasarannya. Dia lahir di Sumatera Utara. Aduh, kalian sayang banget gak dapet giveaway. Nah, kita lagi ke topiknya. Nah, Amir Hamzah itu lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara pada 28 Februari 1911. Jadi beliau berasal dari keluarga yang cukup terpandang dan latar belakang itu mungkin juga yang membentuk karakter dan pandangan beliau terhadap dunia. Selain itu, Amir Hamzah juga punya darah kesultanan dari pihak ibu yang mungkin mempengaruhi kepekaan artistik dan kepemimpinan beliau di kemudian hari. Nih ngomong-ngomong soal Sumatera Utara nih, udah tahu belum nih banyak tempat wisata nih? Coba sebutin dong satu tempat wisata. Gue yang ngasih giveaway nih sekarang. Kalau lu pada bisa ngasih tahu ke gue tempat wisatanya. Udah pasti warteg gak sih? Warteg. Selalu always di seluruh Indonesia pasti ada tempat wisata. Nih, di Sumatera Utara nih banyak nih, misalnya air terjun si Pilis Ploso, terus ada Bukit Holbuk Samosir dan lain-lain nih, banyak nih. Nah, balik lagi ke topik. Ya nih, beliau memang seorang bangsawan, tapi hidupnya nggak sepenuhnya mulus. Amir Hamzah terlibat pergerakan kemerdekaan Indonesia tahu, dan bahkan sempat berjuang di garis depan bersama para pejuang lainnya. Namun tragisnya pada 20 Maret 1946 beliau meninggal dalam sebuah pertempuran dengan Belanda, dan itu adalah kehilangan besar bagi dunia sastra Indonesia. Oke, itu cukup menarik sih. Beliau tuh kehilangan nyawanya demi bangsa Indonesia. Menurut gue tuh perjuangan yang Sebuah pengorbanan yang iya, benar-benar, pengorbanan, betul. gak habis pikir lagi nih. Bayangin lu meninggal tapi dalam keadaan berdosa, ya sama aja bohong.
Iya. Boleh. Lanjut ke topik. Dan kalian berdua tahu nggak apa yang menarik? Apa tuh? Meskipun terlibat dalam pergerakan kemerdekaan, Amir Hamzah juga dikenal dengan karya-karyanya. Sekali lagi karya-karyanya yang puitis dan romantis. Apa tuh salah satunya tuh? Apa tuh? Selain tadi itu ada Nyai Sunyi. Apa tuh Nyai Sunyi? Isi tentang puisi Nyai Sunyi kan? Iya. Lu tahu nggak apa isinya? Apa tuh? Menurut saya nih atau menurut Wikipedia, Wikipedia. puisi Nyai Sunyi karya Amir Hamzah berisi tentang kecewaan penyair terhadap jalan hidupnya yang harus meninggalkan kekasihnya. Wow, sedih sekali. Nah, maknanya tuh apa coba justru? Tolong jelasin dong, gue pengen tahu. Nah, ini kisah hidupnya si Amir Hamzah yang dimana ini bercerita tentang kekasihnya untuk menikah dengan pilihan pamannya. Wow, puisi ini dapat dimaknai sebagai jerit kata hati penyair yang penuh dengan kecewaan. Selain itu, puisi Nyai Sunyi juga mengandung tema-tema seperti kesadaran, kemanusiaan, seperti dan naluri kayak naluri manusia gitu loh, pemacu untuk diri sendiri. Kesedihan dan kegembiraan juga yang tidak mengakui kelas atau kepercayaan. Tahu nggak? Tema ini adalah tema cinta hilang berhubungan dengan agama. Tadi saya bilang tadi, yaitu kesedihan dan kegembiraan yang tidak mengakui kelas atau kepercayaan. Ini bisa merujuk pada agama. Dan Amir Hamzah adalah satu tokoh sastrawan pujangga baru. Ia dikenal karena syair maupun karya sastranya tidak mencontoh ke barat atau Eropa. Jadi dia tuh kayak lebih ke, bisa jadi tuh dia anti barat gitu, non barat gitu. Nah, ngomong-ngomong soal cinta nih, Hmm. lu sama yang kemarin gimana nih? Udah terkenal dengan keindahan bahasanya nih. Banyak orang yang belum tahu tentang karya Hamzah ini, tahu? Iya. Misalnya nih, beliau sempat merasakan kehilangan. Wow. Akhirnya menulis dengan penuh kesedihan, bahkan beberapa puisi dalam Nyai Sunyi ini menggambarkan rasa kesepian dan kerinduan yang mendalam. Kesepian nama siapa tuh? Sebenarnya bahas-bahas tentang kerinduan dan kesepian, gue paham kok Amir Hamzah kenapa mengungkapkan isi hatinya itu bukan lewat orang lain atau dia curhat. Ingat, laki-laki tidak bercerita. Asik. Laki-laki tidak bercerita, tapi menulis seperti Amir Hamzah. Nah, Allahu Akbar. mantap. Balik lagi ke topik. Balik lagi ke topik. Yang tadi kita bilang, Amir Hamzah itu punya semacam karya puisi yang melekat pada batinnya. Betul banget. Yang dimana dia mengungkapkan isi hatinya itu, dengan cara menulis puisi yang berjudul Benar Nyai banget. Sunyi. Dalam diri dia itu sebagai penjuang mungkin ada banyak konflik batin yang dihadapi, tapi dari situ karya-karyanya justru semakin kuat dan menyentuh. Misalnya puisi-puisi beliau banyak yang menggambarkan tema-tema seperti kesedihan, cinta yang tak terbatas, hingga perjuangan yang penuh pengorbanan. Gila Amir Hamzah ini. Emang nggak habis pikir dia kayaknya. Iya, kayak Karyanya bagus banget, sumpah. kalau kalian tahu, kita harus menghargai sastra sastra Indonesia. Dan dimana kita jangan belajar sastra kayak sastra Inggris, sastra Jepang. Di Indonesia sendiri deh kita kurang sekali baca-baca sastra Indonesia. Oke, lanjut. Betul banget kalau kita lihat dari sisi sosial politik, karya Amir Hamzah juga mencerminkan semangat kebangsaan. Beliau menulis bukan hanya untuk menyuarakan perasaan pribadi, tapi juga untuk memberikan pesan-pesan perjuangan bagi bangsa Indonesia. Ada banyak sekali simbol-simbol perjuangan dalam karya-karya beliau yang menyuarakan kemerdekaan dan persatuan. Wah. Nah, gue mau tanya dong, simbol-simbol perjuangan Amir Hamzah itu kayak gimana sih? Gue jadi penasaran banget nih sama perjuangan Amir Hamzah nih. Bentuk perjuangan nih ya. Banyak bentuk perjuangan si Amir Hamzah ini. Salah satunya adalah Konseptor Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, Amir Hamzah turut menjadi konseptor Sumpah Pemuda sebagai mahasiswa yang hadir di Kongres Pemuda di Jawa. Dan lagi, yang kedua, sastra penting. Amir Hamzah adalah seorang sastrawan yang sangat penting dalam dunia kesastraan Indonesia.
Yang ketiga, wah ini paling menarik nih Will. Wakil pemerintahan Indonesia untuk Langkat. Setelah Indonesia merdeka, Amir Hamzah diangkat sebagai wakil pemerintah Indonesia untuk di Langkat pada 29 Oktober 1945. Dan yang terakhir itu adalah dukungan perjuangan nasionalis. Amir Hamzah berperan penting dalam mendukung perjuangan nasionalis selama pendudukan Jepang dan revolusi nasional Indonesia. Begitu Will. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman dia bikin puisi Iya, doang. Jadi banyak perjuangan dia di buat Indonesia juga banyak ya. Mm-mm. Jadi tahu, jadi penasaran juga. Dan itu juga menunjukkan kalau beliau bukan hanya seorang penyair, betul karena kata lu Will, tapi juga seorang intelektual yang paham akan pentingnya menyuarakan kemerdekaan mulai berbagai saluran, termasuk beliau melalui media dan sastra. Bahkan banyak yang mengatakan kalau Amir Hamzah itu adalah bagian dari generasi penulis yang bisa menggabungkan antara seni dan perjuangan politik. Wow, sekali gokil sekali. Jadi dia multifungsi Will. Selain jadi sastrawan, dia juga berjuang di bidang politik loh untuk kemerdekaan Indonesia. Terus hidup hingga sekarang. Bahkan kalau kita lihat nama Amir Hamzah disebut-sebut di sekolah, dalam pelajaran sastra di sekolah-sekolah. Jadi beliau tetap hidup tahu di ingatan kita sebagai sastrawan besar Indonesia. Saya rasa ini menjadi pembahasan yang sangat menarik. Melalui karya-karya Amir Hamzah, kita bisa belajar tentang kesenian, perjuangan, dan tentu saja nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Betul kan? Saya baru tahu ternyata Amir Hamzah itu mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Menurut lu Will, nilai-nilai kemanusiaan apa yang universal menurut Amir Hamzah? Amir Hamzah ya. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai universal yang ditemukan dalam karya-karya Amir Hamzah. Contoh pertama nih, cinta dan kasih sayang. Amir Hamzah sering mengungkapkan tema cinta dalam berbagai bentuk, baik cinta antar manusia, kepada Tuhan, maupun cinta terhadap alam. Cinta yang tulus dan mendalam selalu menjadi tema yang muncul dalam banyak puisi sajanya. Nah, yang kedua, ada kehidupan dan pencarian makna. Puisi-puisi Amir Hamzah sering menggambarkan pencarian makna nih. Hidup dalam dan refleksi mendalam tentang eksistensi manusia. Ia berusaha menggali inti kehidupan dalam setiap aspek, termasuk perjuangan, penderitaan, dan harapan. Ngomong-ngomong tentang harapan nih, harapan kalian buat kedepannya nih gimana sih? Harapan. Kalau harapan gua Will, itu banyak Will. Pertama tuh harapan orang tua gua. Yang dimana kita sebisa mungkin jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu pesimis untuk mendapatkan harapan itu. Kita emang di dunia yang kejam, tapi usahain jangan menyerah. Kita emang hidup dengan dunia yang bisa dibilang lagi kacau, tapi masa kan jalan solusinya, masa kita langsung menyerah? Kayak kita habis lulus SMA nih, kita harus cari kerja, ya kita jangan menyerah. Kalau kerjanya itu serabutan, kerja apa aja di Gojek. Nah, karena kalau misalnya kita pesimis kayak gue pengen kerja tapi kerjanya enak, gajinya tinggi, itu namanya kurang ajar, kayak lunjak banget. Banyak orang-orangnya yang mencari, banyak orang-orang yang nggak kerja loh. Iya. Dari harapan sekecil ini kita gimana caranya gitu kita bisa besar ini. Nah, harapan itu yang dimana menurut gua ya, harapan gua kedepannya ya jangan menyerah aja sih. Ketika kita dalam keadaan lagi pesimis, keadaan dalam lagi tidak baik-baik saja, kita usahain tetap semangat dan always selalu ingat Allah, selalu ingat Tuhan yang Maha Esa. Nah, buat Septiana sendiri, harapan kedepannya apa nih? Nah, kalau harapan gue itu menjadi orang yang berguna di masyarakat tentunya, dan tidak menjadi sampah masyarakat. Emang simpel sih, tapi susah. Sedangkan lo Will, harapannya apa? Kalau dari gue sendiri sih bisa lebih, harapan pribadi gue nih bisa lebih berguna bagi masyarakat dan bisa lebih banyak mempelajari sejarah-sejarah tentang Amir Hamzah dan tokoh-tokoh lainnya. Kayak
sekarang kan dikit banget pemuda-pemuda kayak orang muda zaman sekarang yang suka tentang sejarah-sejarah kayak gini nih. Buat contohnya gue salah satunya dari mereka nih. Gue lebih banyak main HP, lebih banyak nge-game, scroll TikTok, scroll IG. Nah, harapan gue bisa lebih baik dari pribadi gue yang kemarin-kemarin yang lebih banyak main game, dan gue berharap gue bisa lebih banyak tahu tentang pengetahuan kayak gini nih, sejarah kayak gini nih, kayak tentang perjuangan Amir Hamzah, perjuangan Presiden Soekarno dulu gimana. Harapan gue itu sih, dan lebih lagi dengan gue bisa ngerti tentang sejarah-sejarah ini, gue bisa berguna bagi masyarakat dan negara. Itu sih harapan gue. Oke. Saya rasa ini udah cukup pembahasan kita pada hari ini. Udah pengen maghrib juga guys. Dan kita belajar tentang tokoh-tokoh nasional ini sangat menginspirasi banget. Sangat mengapresiasi, dan belajar dari tokoh-tokoh seperti Amir Hamzah itu buat kita kayak wah, ternyata perjuangan Amir Hamzah itu bukan cuma buat puisi doang, tapi juga berguna untuk bangsa dan negara. Dari saya untuk podcast hari ini cukup banyak di sini ya. Dan udah malam juga. Dan terima kasih untuk Willy dan Septi. Semoga kita di lain waktu bisa ketemu lagi. Oke, selebihnya kurang maaf dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.